Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial mengenai menu-menu yang ada pada web portal atau web profil dari Pusat Pendidikan dan Magang Budidaya Lebah Anahel Grup Madiun, dan juga web pelatihannya. Yang pertama, kita bisa mengaksesnya untuk yang web portal itu beralamatkan di puspenma-anahelmadiun.web.id. Di sini ditampilkan halaman pertama atau yang biasa disebut dengan landing page sebagai berikut. Jadi di halaman awal, halaman pengunjung untuk halaman publik ini ada menu beranda, profil, produk dan jasa, galeri, kontak, penjaminan mutu, dan registrasi ya. Dimana setiap masing-masing menu ini ketika diklik tentunya memuat konten yang berhubungan dengan menu yang dimaksudkan. Jadi misalkan menu profil ketika diklik nanti akan menampilkan atau memuat informasi mengenai profil dari usahanya ini atau Anahel Group ini ya. Dan tentunya untuk konten yang ditampilkan ini nanti bisa diubah atau di custom sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi ini sebagai contoh sudah saya inputkan beberapa keterangan ya. Nanti apabila mungkin dirasa kurang tepat ya, kurang pas, nanti bisa diedit. Ngeditnya bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan cara mengeditnya melalui halaman yang disebut dengan halaman admin ya, atau halaman administrator untuk mengelola semua konten yang ditampilkan pada halaman publik pada website tersebut. Baik, jadi pada prinsipnya setiap menu ini nanti akan memuat masing-masing informasi. Nah, informasi ini nanti bisa diubah-ubah ya, bisa ditambahi, diubah, dihapus seperti itu ya. Ini saya jelaskan dulu di bagian awal ya, atau halaman publik ya, halaman untuk pengunjung. Nah, nanti pengunjung ketika mengakses webnya itu tampilannya seperti ini. Termasuk konten gambar seperti ini ya, gambar bergerak ini dari awal ini kan akan tampil, ini disebut dengan image slider. Jadi nanti kita juga bisa custom, bisa diubah-ubah tentunya gambarnya, bisa ditambahi karena ini di contoh ini kan baru terinput beberapa ya. Nah, nanti bisa ditambahkan. Kemudian ini masih di halaman pada menu beranda ya, ada tentang kami, ini penjelasan singkat. Dan di bagian footer atau bawah ini ada menu kontak kami dan akses cepat. Oke, jadi ini nanti bisa diklik. Selanjutnya, bagaimana cara mengedit konten yang ada pada website ini pada setiap menu ya. Nah, itu caranya login ke administrator dengan mengetikkan /administrator, /wp-admin ini ya. Nah, ini nanti akan diarahkan ke halaman admin. Ini saya posisi sudah login ya, saya logout dulu. Nah, jadi nanti ketika kita ingin mengelola konten halaman webnya di awal tadi, kita bisa mengunjungi alamatnya ini, puspenma-anahelmadiun.web.id/wp-login gini ya. Gini. Nanti akan ditampilkan menu loginnya. Berikutnya kita mengisikan username atau email ya. Di sini untuk username-nya diisi admin. Maaf tadi yang betul WP admin ya, WP_admin. Nah, kemudian di inputkan username-nya admin, password-nya yaitu siap sukses 100%. Ini besar kecilnya diperhatikan ya. Kemudian klik login. Berikutnya di sini akan
tampil menu administrator. Jadi di sebelah kiri ini akan memuat pilihan menu yang bisa kita pilih ya. Jadi yang tadi di halaman admin, di halaman publik atau halaman pengunjung tadi, misalkan kita ingin ngedit pada bagian menu produk dan jasa ini ya. Kalau kita klik kan ini ada 2 data yang tampil ya, sebagai contoh. Itu nanti di menu pos. Nah, menu pos, kemudian di sini kita bisa tambah ini add new, tombol add new, atau kita bisa ngedit dari yang sudah di input atau dimasukkan sebelumnya ya. Kalau kita ingin mengedit secara cepat bisa diklik fitur dari menu ini, quick edit ini ya. Nah, misalkan ini bisa di rename sesuai dengan keinginan gitu ya. Kemudian di setiap produk dan jasa, menu produk dan jasa ini kan ada tampilannya katalog ya, ini berupa katalog produknya. Kita bisa klik masing-masing ini untuk melihat spesifikasi atau deskripsi dari produk secara detail. Misalkan ini madu botol, ini kita klik, nanti akan ditampilkan deskripsi produknya. Nah, ini sebagai contoh aja saya isi demikian. Nah, ini nanti bisa diedit, teksnya ini bisa diedit. Caranya ngedit bagaimana? Tadi kita masuk ke halaman admin, kemudian kita sorot pada bagian judulnya, kan ini maksudnya pada produk madu botol ya, berarti yang ini madu botol. Kita klik edit using pack layer. Nah, ini masih loading. Selanjutnya di sini kita bisa mulai mengedit konten ya. Jadi di sini kan tadi ini yang tampil di halaman publik atau pengunjungan ini ya. Nah, hanya bisa view, hanya bisa melihat kalau pengunjung ya. Nah, nanti admin itu bisa mengcustom atau mengedit kontennya. Nanti ini bisa ditambahkan ya. Nah, bisa ditambahkan teks ya. Gitu. Atau mungkin bisa ditambahkan elemen lain ya, atau komponen lain ya. Caranya diklik pada bagian ini, kalau mau nambah baris ya diklik add new row. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Atau kalau misalkan ini kebanyakan bisa dihapus. Nah, seperti ini, diklik pada bagian empty column please drag widget. Nah, ini kita bisa tambahkan atau sisipkan lagi komponen yang hendak ingin kita masukkan menjadi konten ya, atau berupa teks, video, nah, atau gambar bergerak tadi, image slider tadi, gambar bergeser ya, atau mungkin paragraf ini pakai rich text nih ya, nah, itu dan lain sebagainya gitu. Misalkan nih nanti kita bisa tambahkan, atau misalkan kita nggak jadi menambahkan, kita bisa hapus. Ini tombol kotak sampah ini bisa diklik untuk menghapus ya. Jangan lupa ketika sudah melakukan kustomisasi atau perubahan, ini dipastikan klik tombol update ya untuk memperbarui supaya nanti ada perubahannya tersimpan gitu ya. Jadi begitu caranya menambah ya data pada menu produk dan jasa ini, masuknya pada bagian menu pos ya. Setelah login sebagai admin tadi, klik menu pos, nanti akan ditampilkan data yang sudah ada di situ ya. Bisa kita tambah lagi untuk selanjutnya, atau kita bisa edit dari data yang sudah ada ini. Ini jadi yang menu pos ini ngelinknya ke menu produk dan jasa pada halaman publik atau halaman pengunjungnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengedit misalkan menu-menu yang ada di pada bagian header atau bagian ini atas ini ya, menu-menu beranda, profil itu tentunya bisa diedit dengan cara klik, kita masuk lagi ke halaman admin ini, kita klik menu page. Kemudian di sini akan ditampilkan, nah ini menu-menu yang di atas ini itu ini ya. Nah, kalau di admin itu lokasi atau letaknya ada di menu page. Nah, ini ada beranda, ya galeri. Nah, ini di sini. Jadi kalau misalkan kita mau ngubah istilahnya barangkali kurang tepat atau ingin menghapus barangkali, itu juga bisa dilakukan di admin halaman page, menu page ini, halaman admin menu page. Ini kita bisa edit, bisa kalau ingin menghapus itu yang trash ini ya. Ini menghapus. Kemudian kita bisa tambahkan juga ini add new. Nah, ini add new. Nah, sekarang misalkan pada bagian beranda ini, misalkan konten pada halaman beranda atau informasi yang ditampilkan pada halaman beranda ini ingin kita custom, ini kita ubah gitu ya.
Bagaimana caranya? Kita bisa sorot pada menu beranda ya, di menu page, kemudian all page ini, kemudian tampilkan beranda ini, klik edit using pick layer. Selanjutnya pada tampilan berikutnya akan ditampilkan halaman untuk kita mulai bisa melakukan kustomisasi ya. Nah, ini contohnya. Tadi kan di awal muncul ya image slider ya, atau gambar bergeser ya. Nah, ini tuh bisa di setting, bisa diatur dengan cara diklik ini ya. Setelah masuk edit pick layer ya, diklik, kemudian diklik dulu ini, kemudian diklik ini add new kalau ingin menambahkan. Kalau ingin menghapus ya ini tinggal dihapus saja misalkan ya, gitu, disilang gitu ya, nanti akan terhapus. Jadi ini bisa diubah ya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan mau nambah lagi caranya di add new. Nah, di menu upload kalau ingin mengambil dari file yang ada di komputer ya, yang artinya belum terupload di web, itu bisa kita klik upload file, tab upload file, select file, kita cari lokasinya yang ada di PC komputer kita, atau mungkin lewat media library ini ya, yang sebelumnya sudah pernah dimasukkan gitu ya, itu juga bisa seperti ini. Klik insert galeri, nah seperti ini ya. Jangan lupa nanti kalau sudah diklik update. Ini kan tadi dari awalnya 3 menjadi 4 ya, karena ditambah 1. Nah, ini tadi sudah berhasil ya, post content was update sukses. Oke, kita coba refresh untuk melihat hasil perubahannya. Oke, demikian ya. Tadi seperti ini. Jadi seperti yang sebelumnya kita diskusikan ya, bahwa untuk lebih menariknya gitu ya, itu untuk tampilan slider ini gambarnya ukurannya sama gitu ya setiap foto, jadi biar rapi gitu ya. Kalau misalkan ini kan tadi ada yang potret, ada yang landscape, nah nanti bisa dipilih salah satu ya, landscape atau potret gitu ya. Ini yang baru saja tadi ditambahkan ya. Nah, ini yang ini. Kalau misalkan kita ingin ngubah gimana, kita ingin hapus ya, bisa diklik aja ini, dihapus ini. Nah, kemudian insert galeri. Sudah menjadi 3 ya, karena tadi 4 dihapus 1 jadi 3. Kita update lagi. Maka ini nanti terhapus ya. Yang tadi sebelumnya sudah dimasukkan, karena dihapus akhirnya hilang ya. Jadi begitu. Oke, selanjutnya tentang kami, ini berupa teks ya. Ini juga bisa digeser ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini langsung disorot pada teks yang ingin diubah. Nanti otomatis akan bisa kita ketikkan di sini ya, sesuai dengan yang kita inginkan ya. Termasuk gambar. Gambar kalau ingin gambarnya diubah ya, itu bisa diklik icon gambarnya ini, kemudian kita ubah pada bilah sebelah kiri ini ya. Ini dimana ini pengaturannya atau propertinya ya. Kita bisa ubah, bisa kita atur yang lain-lainnya ya. Oke, seperti itu. Dan ini juga berlaku di menu-menu yang lain. Jadi ketika kita ingin misalkan mengubah menu yang lain, menu profil, tadi kan menu beranda, profil juga demikian. Nah, ini nanti jangan lupa kalau sudah selesai di update ya, diedit, diklik tombol update untuk menyimpan perubahan dan di close ya, close ini untuk keluar ya. Kemudian tadi kan beranda, kemudian kita misalkan ingin mengedit konten yang ada di menu profil ya, kita sorot pada menu profil, kemudian klik edit using pick layer ya. Konsepnya sama seperti tadi ya, jadi kita pilih menu yang mau kita edit kontennya, kemudian kita tinggal edit aja. Nah, ini gitu. Kalau ingin menambah yang lain-lain, kita bisa tambahkan melalui icon plus ini ya, empty column place drag widget. Nah, kita pilih, klik, scroll ke bawah, komponen atau elemen apa yang ingin kita tambahkan. Nah, itu apakah video atau gambar atau teks ya, ini ada pilihannya begitu. Jangan lupa nanti kalau setelah dilakukan perubahan, kalau ingin menyimpan, diklik tombol update. Kalau misalkan
tidak jadi gitu ya, maksudnya sudah diubah sedemikian rupa terus ternyata nggak jadi diubah gitu ya, kita bisa langsung close ya, artinya tidak menyimpan ya. Begitu. Jadi untuk manajemen web profil atau web portalnya bisa dilakukan melalui halaman administrator atau halaman pengelola ya, dengan cara tadi kita harus login dulu pakai akun, kemudian masuk halaman admin, dan selanjutnya kita bisa kelola sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya beralih kepada web pelatihan ya, web pelatihan. Caranya bagaimana? Kita bisa masuk dengan mengklik tombol registrasi. Nah, pada halaman publik ini kan ada menu registrasi, kita klik. Oke, masih loading. Nah, ini sudah ya. Nah, ini tampilan dari web pelatihannya. Jadi ketika diakses ya, menunya akan tampil langsung form login. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Otomatis kan ketika pertama kali kan kita belum punya akun ya. Ini akun calon peserta pelatihannya ya. Itu mereka harus punya akun dulu. Jadi harus melakukan proses registrasi ya. Jadi nanti diklik registrasi akun. Nah, nanti selanjutnya apabila sudah, jadi ini cukup sekali ya registrasi. Nanti kalau sudah punya akun tinggal login saja. Kalau sudah punya akun. Jadi nanti kalau belum punya akun, pertama kali harus bikin akun dulu dengan cara klik link atau menu registrasi akun, kemudian mengisikan data dengan lengkap, kemudian klik daftar. Selanjutnya apakah sudah bisa langsung login? Belum. Jadi nanti peserta perlu dilakukan validasi ya oleh adminnya ya. Apakah benar ini peserta dari pelatihannya, atau jangan-jangan mungkin scam atau mungkin ini data fiktif gitu ya. Lah itu untuk mengontrol hal tersebut maka ada nanti di bagian halaman admin untuk pelatihan ya. Tadi kan admin web profil atau web portal, sekarang admin web pelatihannya ya. Itu cara loginnya ini ya. Jadi alamatnya ini /administrator ya, seperti ini ya, administrator. Kemudian kita masukkan username-nya admin login ya, username admin, passwordnya admin. Ini secara default, nanti bisa diubah ya, login. Nah, ini halaman admin dari web portal atau web pelatihannya. Nah, maksudnya gini, tadi kan di awal ada misalkan calon peserta ya mau ikut, itu kan registrasi dulu. Data registrasi itu akan masuk di mana? Itu nanti akan ditampilkan pada menu data registrasi. Nah, ini nanti tugasnya admin untuk mengecek ya, untuk melakukan validasi apakah benar ini data peserta yang dimaksud ya. Kalau benar, kita bisa klik tombol detail. Kalau ternyata ini data fiktif bukan, berarti kita bisa klik tombol silang untuk menghapus data ya. Nah, misalkan ini kita anggap ini datanya benar ya, data peserta yang registrasi barusan tadi benar ya, memang data peserta ya, itu kita klik detail. Kemudian akan ditampilkan menu selengkapnya dari data peserta dan kita klik tombol terima. Nah, dari aksi ini ya, kita klik tombol terima ini, nanti data peserta ini akan masuk atau akan beralih secara otomatis di menu manajemen peserta. Jadi dari data registrasi, admin melakukan validasi ya, kalau memang itu datanya benar, kemudian diklik diterima tadi, itu nanti akan beralih ke menu manajemen peserta. Nah, seperti itu. Dan di sini perlu kita selangkah lagi ya untuk bisa mengaktifkan akun peserta. Caranya gimana? Jadi nanti dari data registrasi pindah ke manajemen peserta, dan jangan lupa di bagian menu blokir ini dipastikan ini posisinya N. Kalau misalkan ini baru awal tadi diterima, ini masih Y ya. Ini karena tadi sebelumnya sudah disetting ya. Ini nanti posisinya seperti ini ya. Kalau misalkan baru diterima tadi ya. Tadi dari data registrasi kita klik tombol terima ya tadi ya. Seperti ini ya tadi ya. Data registrasi, saya ulang. Kemudian kita klik detail, kemudian klik terima ya. Ini nggak saya pencet ya supaya untuk contoh aja. Terima, klik, kemudian nanti akan tampil di sini dengan posisi
di bagian blokir ini nanti masih Y ya. Nah, Y ini maksudnya sudah divalidasi tapi posisi akun masih belum diaktifkan. Nah, cara ngaktifkannya gimana? Kita klik tombol edit ini ya. Pada bagian aksi, kita klik edit ini, kemudian geser ke bawah. Pada bagian blokir diubah dari Y ke N. Jadi maksudnya N ini no, kalau Y itu yes. Jangan lupa diupdate. Nah, sampai di sinilah nanti peserta sudah dinyatakan diterima dan akun bisa atau siap digunakan karena sudah diaktifkan oleh adminnya, begitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti peserta bisa login dengan memasukkan defaultnya atau username password standarnya itu pakai NIK ya. Nah, ini sebagai contoh aja, ini NIK kan diisi 01, berarti nanti nama peserta ini bisa login dengan username-nya menginputkan 01 dan passwordnya 01. Tergantung dari isian NIK-nya tadi ya. Nanti gitu, jadi akan otomatis digunakan untuk login. Dan demi keamanan nanti tentunya bisa diubah. Jadi setelah peserta nanti bisa login, bisa langsung diubah username atau passwordnya ya, gitu, oleh masing-masing peserta sendiri. Nah, kalau peserta lupa password bagaimana? Nanti admin bisa membantu ya. Jadi misalkan admin nanti bisa membantu mereset passwordnya atas nama siapa, misalkan dicari di data manajemen peserta, klik peserta yang dimaksud, dan di sini nanti akan ditampilkan detailnya ya, username login, password login, dan nanti admin bisa bantu ngereset lewat form password login ini gitu. Kemudian diinfokan ke pesertanya, begitu. Kemudian di halaman admin pada bagian web pelatihan ini juga ada menu manajemen kelas. Nah, ini nanti bisa ditambah, diedit, dihapus, dan melihat peserta. Jadi nanti peserta yang gabung di kelas tersebut itu ada berapa sih? Nah, itu nanti bisa dilihat, begitu ya. Kemudian mata pelajaran ini berkaitan dengan yang diikuti ya, kelas-kelas yang diikuti oleh si peserta ini, mata pelajarannya apa yang diikuti atau yang ada di layanannya. Kemudian materi, kemudian manajemen kuis, data registrasi, dan berikutnya di sini juga bisa ditambahkan data pengajar ya, data pengajar, setting untuk modulnya bisa dinonaktifkan, bisa diaktifkan ya. Yang ini setting ukuran kecil, besar. Nah, ini ada warna, gitu ya. Jadi ini untuk mengontrol halaman admin dari web pelatihannya, begitu ya. Kalau ingin nambahkan kuis lah, ini bisa ditambahkan topik dulu, tambah topik, kemudian diisi judul, kelasnya apa. Nah, ini mata pelajarannya apa, misalkan waktu pengerjaannya dalam 1 menit, dan info ini opsional aja, dikosongin juga nggak apa-apa, dan terbitkan ini pastikan kalau ingin mengaktifkan kuisnya ya diklik Y ya, dipilih Y kemudian disimpan. Nah, ini sebagai contoh yang sudah ada ya, misalkan di sini saya menambahkan topik ya dengan judul testing ya, kelasnya 2A mata pelajaran tes, sebagai contoh aja. Kita ingin membuat kuis di topik ini ya. Caranya buat kuis, kita pilih kuisnya itu berupa IC atau pilihan ganda ya. Nah, nanti kalau IC itu kan berupa isian ya, seperti ini. Kalau pilihan ganda nanti kita bisa menentukan pertanyaannya apa, jawabannya apa, pilihannya, dan kunci jawaban. Nah, ini dimana nanti sistem ini akan secara otomatis mengoreksi ya. Jadi nanti hasilnya langsung otomatis tampil ketika peserta sudah selesai mengerjakan soal multiple choice atau pilihan ganda, nanti akan terakumulasi nilainya dan si pengajar atau admin bisa langsung melihat hasilnya, hasil dari pengerjaan tugas maupun kuis yang dilakukan oleh peserta, begitu ya. Kemudian nanti yang sudah mengerjakan siapa saja, nanti di sini ada menu daftar peserta dan koreksi. Nah, begitu ya. Ini sebagai contoh. Nanti untuk yang IC itu nanti ada ringnya ya, nilainya dari 10 sampai 100 ya untuk yang IC. Kalau yang multiple choice sudah otomatis dikoreksi oleh sistem. Ya, ini. Jadi demikian pemaparan mengenai cara menggunakan web profil, web portal, dan juga web pelatihan, di mana masing-masing bisa dikelola melalui halaman administrator. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya
Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.